Halo para pencinta drakor sejagat raya, selamat datang di channel Minion 69. Maaf nih baru upload, yang punya channel baru bangun dari sakit guys. Di video kali ini, saya akan membahas alur sebuah film horor dari Korea Selatan. Sebuah film horor yang dibintangi oleh Neneng Kim Go Eun dan kawan-kawan, yang berjudul Exhuma. Sebuah film bergenre horor supranatural. Dahlah, kelamaan opening, kita gas ke filmnya aja. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Hwarim, bersama rekannya bernama Bong Il yang sedang berada di pesawat. Hwarim dan Bong Il ini adalah paranormal atau dukun, yang pada hari itu, mereka diminta oleh orang kaya asal Korea bernama Park Ji-young yang tinggal di Los Angeles, untuk menyembuhkan anak mereka yang diduga sedang diganggu oleh makhluk gaib. Sesampainya di rumah sakit tempat anak dari orang yang menyewa mereka, mereka pun langsung meminta keluarga dari si bayi untuk keluar dari ruangan, karena mereka akan melakukan sebuah ritual guna mengecek kondisi dari bayi tersebut. Setelah selesai mengecek kondisi si bayi, Hwari menebak, jika bukan hanya si bayi saja yang mendapat gangguan dari makhluk gaib, Hwari menduga antara ayah si bayi atau kakeknya juga ikut mendapat gangguan dari makhluk tak kasat mata ini. Mendengar hal itu, ekspresi kecurigaan sang ibu pada mereka pun langsung berubah, seolah sudah bukan lagi hal yang tabu baginya. Bertolak dari rumah sakit, kemudian mereka menuju kediaman dari Ji-young. 박지웅입니다. Seusai basa-basi berkenalan, merespon pernyataan Hwarim di rumah sakit, Ji-young kemudian bercerita, jika dahulu kakaknya yang berada di RSJ telah melakukan bundir tanpa alasan yang jelas, dan sejak setelah kejadian itu, anaknya terus menangis, yang membuatnya harus melarikan sang anak ke rumah sakit, agar mendapat perawatan intensif di sana. Setelah mendengar penjelasan itu, Hwarim mengatakan jika saat dia tiba di kediaman Ji-young, dia merasakan ada bayangan asing yang mengelilingi rumah Ji-young. Hwarim menduga jika bayangan itu adalah bayangan arwah leluhur atau kakek dari Ji-young. Sehingga dengan sangat yakin Hwarim mengatakan, jika yang dialami oleh kakaknya dan juga bayinya adalah sebuah kutukan dari leluhurnya yang belum terselesaikan, yang menimpa setiap anak sulung dari garis keturunan mereka. Scene kemudian berpindah pada dua orang pria yang sedang melakukan pembongkaran kuburan. Pria ini adalah Kim Sang-duk, seorang ahli Feng Shui yang menggantungkan hidupnya dengan keahlian Feng Shui yang dimilikinya. Dan temannya yang bernama Ko Yong-yun, seorang pengurus rumah duka yang sering bekerja sama dengannya. Malam harinya, saat sedang makan malam, mereka kedatangan Hwarim dan Bong Il yang ternyata sudah saling mengenal. Kedatangan mereka malam itu adalah untuk mengajak Kim Sang-duk dan Yong-gyun untuk melakukan pemindahan makam dari kakek Ji-young. Bahkan mereka dijanjikan bayaran yang sangat fantastis oleh Ji-young. Sementara di sisi lain, malam itu Ji-young terlihat sedang membahas perihal pemindahan makam kakeknya dengan sang ibu. Ibu Ji-young malam itu tidak menyetujui jika kuburan kakek Ji-young harus dipindahkan. Meski ditentang oleh sang ibu, Ji-young tetap akan melakukan prosesi tersebut karena sebagai seorang ayah tentu dia tidak tega melihat bayinya yang baru lahir, harus mendapat penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh medis. Keesokan harinya, Bapak Kim, Yong-gyun, Hwarim dan Bong Il menemui Ji-young untuk melaksanakan proses pembongkaran makam. Namun, dalam pembicaraan empat mata Ji-young dengan Pak Kim, di sana Ji-young tidak memberitahu biodata dari kakeknya saat Bapak Kim ini menanyakannya. Karena sebelum bekerja, Pak Kim ini harus mengetahui biodata dan riwayat hidup dari anggota keluarga yang jenazahnya akan dipindahkan. Di sana, Ji-young juga meminta untuk merahasiakan pembongkaran makam dari kakeknya ini, dan apapun yang terjadi, Pak Kim dan timnya tidak boleh membuka peti jenazah dari kakeknya, dan harus segera mengkremasi jenazah kakek Ji-young bersama dengan peti matinya sekaligus. Merasa ada yang aneh, Pak Kim kemudian berkata jika dia akan memutuskan persyaratan dari Ji-young tadi, setelah melihat kuburan tersebut. Setelah perjalanan yang lumayan cukup jauh, mereka akhirnya sampai di perbukitan, lokasi dari kakek Ji-young itu dikebumikan. Setelah mengecek kuburan tanpa nama tersebut, Pak Kim kemudian bertanya kepada Ji-young mengenai seseorang yang telah memilih lokasi kuburan tersebut, serta kuburannya yang berbeda dengan kuburan pada umumnya. Ji-young mengatakan, jika orang yang telah memilih lokasi kuburan itu adalah seorang biksu kerabat dari sang kakek yang bernama Gisune. Ji-young juga menjelaskan, jika dahulu marak dengan pencurian makam untuk mengambil harta di dalamnya, oleh sebab itulah kuburan tersebut terlihat tampak biasa saja. Setelah mendengar jawaban itu, Pak Kim kemudian menolak pekerjaan dari Ji-young untuk membongkar makam tersebut. 무슨 방법이 없을까? Melihat penolakan itu, Hwarim dan yang lain seketika menyusul Pak Kim ke mobil dan menanyakan alasannya menolak tawaran Ji-young. Meski dijanjikan dengan bayaran yang tinggi oleh Ji-young. Saat itu Pak Kim bersikuku untuk tidak ingin membongkar makam itu, karena Pak Kim merasakan ada sesuatu yang berbahaya yang mengincar mereka. Pak Kim juga menyinggung rubah di sana yang juga dilihat oleh Hwarim, di mana menurutnya jika rubah berada di pemakaman adalah suatu pertanda yang paling buruk. Namun malam harinya, Pak Kim kemudian berhasil dibujuk oleh Ji-young dan Hwarim. Karena pada dasarnya, sebagai sesama orang tua Pak Kim pun tidak tega dengan bayi Ji-young setelah Ji-young memberitahu kondisi bayinya.
Di sana Hwarim pun kemudian memberikan solusi untuk melakukan sebuah ritual pembongkaran makam. Di mana esok harinya, sebelum mereka membongkar makam kakek Jiong, Hwarim akan melakukan sebuah ritual yang disebut ritual Dai Salgut. Sebuah ritual yang dilakukan untuk memindahkan aura jahat ke media hewan yang sudah ia siapkan, yang dipercaya akan mengusir roh jahat di sekitar pemakaman, guna memperlancar proses pembongkaran makam tersebut. Di sana, bibi dari Jiong juga hadir menyaksikan prosesi pembongkaran makam ayahnya itu. Ritual Dai Salgut pun dimulai sembari diiringi musik tradisional yang dipimpin oleh Bong Il. Dan bersamaan dengan ritual itu, para penggali pun mulai menggali makam tersebut. Hingga pada akhirnya peti jenazah pun berhasil dikeluarkan dari dalam kuburan itu. Dan setelahnya, mereka pun langsung memasukkan peti jenazah itu ke dalam mobil, dan bergegas membawanya ke tempat kremasi. Sampai di sini proses pembongkaran makam itu pun masih baik-baik saja. Namun, petaka datang ketika para penggali kubur yang masih berada di lokasi kuburan melihat seekor ular yang kemudian dibunuh oleh si penggali kubur itu. Dan ternyata, ular itu bukanlah ular pada umumnya, karena memiliki kepala menyerupai manusia alias ular jadi-jadian. Sehingga setelahnya, langit cerah pun seketika berubah mendung, menjadi sebuah pertanda petaka yang akan mendatangi Hwarim dan kawan-kawan. Tak lama, hujan pun turun sangat lebat, yang membuat Pak Kim harus menunda proses kremasi jenazah kakek Jiong. Karena menurut kepercayaannya, jika kremasi dilakukan saat hujan, akan membuat arwah dari orang yang dikremasi tidak bisa menuju ke alam barzahnya karena terhalang oleh hujan. Meski terdengar tahayul oleh Jiong, namun Jiong menuruti permintaan Pak Kim untuk membawa peti jenazah kakeknya itu ke rumah sakit terdekat untuk disimpan sementara menunggu hujan reda. Setelahnya, Pak Kim kemudian mengunjungi sebuah kuil yang dilihatnya kemarin, saat Jiong menunjukkan lokasi makam kakeknya itu. Di sana, ia bertemu dan berkenalan dengan biksu yang ada di kuil tersebut. Pak Kim kemudian bertanya perihal biksu yang bernama Gisune padanya. Namun bapak biksu ini tidak mengenalnya. Justru biksu ini balik bertanya pada Pak Kim mengenai biksu Gisune tersebut. Pak Kim kemudian menceritakan terkait biksu Gisune dengan kuburan tanpa nama yang ada di perbukitan, yang berada tidak jauh dengan kuil dari bapak biksu ini. Pak Kim juga menjelaskan, jika dia diminta oleh keluarga dari orang kaya untuk melakukan pembongkaran makam tersebut. Mendengar itu, bapak biksu ini kemudian menceritakan tentang kejadian masa lalu di sekitar tempatnya itu. Di mana ceritanya sejalan dengan cerita Jiong sebelumnya, tentang perampokan sebuah makam. Namun, tanpa alasan yang jelas para perampok itu tak pernah berhasil melakukan aksinya. Sembari menunjukkan bekas peralatan yang digunakan para perampok itu, biksu ini menduga jika kegagalan mereka disebabkan oleh penjaga dari makam tersebut. Di sisi lain, ketika Yonggyun sedang makan siang, saat itu seorang petugas rumah sakit tempat jenazah peti kemas itu berada, kemudian berusaha membuka peti yang seharusnya tidak boleh dibuka. Dan petaka selanjutnya pun akhirnya benar-benar menghantui Hwarim dan kawan-kawan. Yang mana bersamaan dengan itu, entitas yang sangat jahat pun keluar dari dalam peti tersebut yang bahkan membuat Hwarim jatuh pingsan dibuatnya. Entitas ini adalah arwah dari kakek Jiong yang saat itu langsung mendatangi putranya atau ayah dari Jiong yang berada di kediaman Jiong di Los Angeles. Di sana entitas tersebut kemudian meminta untuk membukakan jendela pada ayah Jiong yang langsung dituruti olehnya. Dari pantulan kaca jendela terlihat sosok arwah kakek Jiong yang sedang melahap makanan di atas meja. Dan setelahnya sosok itu pun langsung menewaskan ayah Jiong. Setelah ayah Jiong, sosok itu pun kemudian mendatangi menantunya atau ibu dari Jiong. Dan sang ibu pun tak luput menjadi korban dari arwah kakek Jiong. Di saat bersamaan, saat itu Hwarim dan Bong Il berusaha menangkap roh kakek Jiong yang terlepas dari peti dengan melakukan ritual pemanggilan roh. Setelah merasuki tubuh Bong Il, Hwarim pun mencoba mengalihkan perhatian arwah leluhur Jiong agar bisa menangkapnya. Namun usahanya gagal karena roh kakek Jiong berhasil melepaskan diri. Sementara itu, Jiong yang sedang berada di hotel, saat itu menerima telepon dari Pak Kim, ia memberitahu Jiong jika peti mati kakeknya telah dibuka oleh seseorang. Dan di waktu bersamaan di luar kamar hotel, seseorang yang mengaku Pak Kim pun meminta dibukakan pintu olehnya. Di tengah kebingungannya, Pak Kim yang ada di telepon kemudian meminta Jiong untuk bersembunyi di dekat jendela dan membuka jendela kamar hotelnya. Dan setelah jendela dibuka, ternyata yang meneleponnya adalah arwah dari kakeknya. Sedangkan Pak Kim yang asli ternyata ada di depan pintu hotel, yang secara bersamaan berhasil masuk ke kamar Jiong. Sayangnya semua sudah terlambat, karena arwah kakek Jiong sudah merasuki tubuh cucunya itu.
Saat itu, melalui tubuh cucunya, kakek Jiong mengatakan, rubah memotong pinggang harimau. 狐が虎の腰を切った。 Sembari memutar leher Jiong, sehingga Jiong pun meregang nyawa malam itu. Setelah kejadian tersebut, Pak Kim pun langsung menghubungi bibi Jiong untuk meminta izin agar peti kakek Jiong segera dikremasi saat itu juga. Ia juga menjelaskan perihal arwah kakek Jiong yang sedang menuntut balas dan kemungkinannya saat ini sedang menuju ke tempat bayinya Jiong berada. Namun perkiraan Pak Kim meleset, karena justru arwah kakek Jiong saat itu sudah berada di samping bayinya Jiong. 지금 아버님이 가고 있어요. Beruntungnya, setelah mendengar apa yang disampaikan Pak Kim, bibi Jiong langsung memberi izin. Sehingga saat itu juga, peti jenazah kakek Jiong segera dikremasi. Dan secara bersamaan arwah dari kakek Jiong pun langsung menghilang. Esok harinya, Pak Kim kemudian diminta untuk mendatangi seorang penggali kubur, yang dikabarkan sedang terbaring sakit setelah prosesi penggalian kubur kakek Jiong. Setelah bertemu, pria tersebut kemudian menjelaskan jika dia telah membunuh seekor ular yang aneh di kuburan kakek Jiong. Dan sejak saat itu ia selalu dihantui oleh sosok ular tersebut. Setelah mendengar cerita pria itu, Pak Kim pun kemudian kembali mendatangi kuburan kakek Jiong. Di sana, Pak Kim pun ikut terkejut dibuatnya, setelah melihat bangkai ular berkepala manusia itu. Dan setelahnya, Pak Kim juga kembali menggali kuburan tersebut dan menemukan peti jenazah lainnya di bekas kuburan dari kakek Jiong itu. Sehingga saat itu juga, Pak Kim segera mengabari Hwarim dan yang lainnya. Di sini, mereka pun heran melihat peti yang terkubur dengan posisi tidak lazim. Ditambah lagi, panjang peti mati yang melebihi tinggi badan mereka. Kemudian, mereka pun membawa peti mati tersebut ke kuil yang didatangi Pak Kim sebelumnya. Untuk berjaga-jaga, Hwarim kemudian menaburkan beras ketan dan darah kuda di sekeliling peti mati tersebut, yang dipercaya bisa menangkal apapun yang berada di dalamnya untuk keluar. 모르겠습니다. Bibi Jiong, malam itu mendatangi kuil tempat Pak Kim dan yang lainnya berada setelah diberitahu perihal peti mati tersebut. Namun ia tidak mengetahui jika ada peti lainnya yang juga terkubur di liang kubur yang sama dengan kuburan kakek Jiong. Tidak percaya dengan itu, Pak Kim pun terus mendesak Bibi Jiong, mengingat kakek dari Jiong mendapatkan peti mati dari kayu juniper, di mana biasanya diberikan pada mereka yang dekat atau berjasa pada keluarga kerajaan. Sehingga akhirnya bibi dari Jiong menceritakan bahwa ayahnya dulu memihak Jepang dan menjual sesama orang Korea. Sebuah status yang dimuliakan pada masa kolonialisasi Jepang dan dinista di Korea pada masa kini. Namun, sang bibi masih heran mengapa ayahnya menjadi hantu gentayangan. Padahal sebagai orang yang memihak Jepang dia dimakamkan di tanah yang memenuhi semua unsur Feng Shui yang dipilih oleh Gisune, seorang biksu dari Jepang dengan nama asli Murayama Junji. Setelah kepergian Bibi Jiong, Hwarim pun mencari tahu tentang Gisune atau Murayama Junji ini. Sehingga, ia pun mengetahui jika Gisune ini dikenal oleh gurunya sebagai siluman rubah ekor 9. Karena itulah si Murayama ini menjadi seorang dukun dengan energi yang terlalu besar untuk seorang manusia. Di sini, Hwarim yang ketakutan setelah mendengar informasi itu, ternyata memiliki hodam, yaitu arwah dari nenek Hwarim, dan meminta pada hodamnya itu untuk melindunginya. Malam semakin larut, saat tertidur, ternyata Bongil malam itu mendapat gangguan dari makhluk goib, atau disebut juga ketindihan. Menyadari itu, Bongil kemudian merapalkan mantra dan akhirnya bisa mengatasinya. Mendengar suara mencurigakan di tempat Pak Biksu, Bongil kemudian mengeceknya, namun tidak menemukan apapun di sana. Ia pun kemudian mengikuti suara mencurigakan itu sampai ke sebuah kandang peternakan di sana. Dan begitu terkejutnya Bongil ketika melihat si biksu meregang nyawa oleh sesosok makhluk di sana. Bongil kemudian bergegas membangunkan Hwarim yang sedang beristirahat di mobilnya, dan mengajak Hwarim untuk mengecek gudang tempat peti mati tadi disimpan. Malang tak dapat ditolak, petaka kembali datang pada mereka, di mana apapun itu yang ada di dalam peti mati tersebut ternyata berhasil keluar, bahkan menembus atap gudang tempat peti mati itu disimpan. Hwarim kemudian menyuruh Bongil untuk membangunkan yang lainnya. Dan setelah Bongil pergi, makhluk misterius yang tingginya lebih dari 2 meter itu pun kembali ke gudang. Melihat itu Hwarim jelas sangat ketakutan. Dengan menggunakan bahasa Jepang si makhluk itu bertanya keberadaan sebagai manusia pada Hwarim. Tentu saja, Hwarim yang sangat ketakutan membohongi makhluk tersebut dengan mengatakan jika dia adalah pelayannya. Si makhluk itu kemudian kembali bertanya pada Hwarim, apakah Hwarim membawakan melon atau ikan untuknya.
Dihadiahi kepala manusia, Hwarim kemudian menjawab pertanyaan si dedemit ini jika ia akan membawakan ikan padanya. Mendengar jawaban itu, justru si makhluk ini mengetahui jika Hwarim adalah manusia. Sontak Hwarim lari menyelamatkan diri saat dikejar oleh si makhluk tersebut. Di luar, Bong Il mencoba menyelamatkan Hwarim dengan menahan makhluk itu. Namun, justru Bong Il menjadi korban berikutnya karena tak bisa melawan makhluk berbaju jirah itu. Beruntungnya, ketika si makhluk hendak menyerang Hwarim, ia tertahan oleh patung pagoda di belakang Hwarim. Dan setelah melihat pagoda tersebut, Jurik Engklek, dedemit, siluman atau jin Onimusha Jepang ini, kemudian merapalkan sebuah mantra, dan berubah menjadi bola api, atau saya menyebutnya banaspati yang terbang mengelilingi kuil, dan meninggalkan mereka. Keesokan harinya, kejadian semalam yang menimpa Hwarim dan yang lainnya pun masuk media. Namun seperti biasa, kejadian tersebut tidak akan bisa dijelaskan dan dibuktikan secara ilmiah. Di rumah sakit tempat Bong Il mendapat perawatan medis, dokter yang menangani Bong Il kemudian menyarankan pada Hwarim untuk merujuk Bong Il yang terluka cukup parah ke rumah sakit yang memiliki peralatan medis yang lebih lengkap. Bersamaan dengan itu, di sana, Bapak Kim melihat sebuah lukisan pegunungan perbatasan Korea Utara dan Selatan yang berjudul Tulang Punggung Semenanjung Korea. 狐が虎の腰を切った。 Seketika ia teringat perkataan Jiong yang kesurupan tentang rubah memotong pinggang harimau. Semakin janggal, malamnya Pak Kim kembali mendatangi kuil itu. Di tempat penyimpanan peralatan bekas perampok kubur, Pak Kim menemukan buku catatan dan juga foto dari orang-orang pemilik peralatan tersebut. Besoknya, sambil membawa salah satu bekas alat si perampok, Pak Kim kembali mendatangi bekas kuburan kakek Jiong. Sementara di sisi lain, Hwarim yang kedatangan saudaranya, kemudian kembali melakukan sebuah ritual, guna mencari tahu sosok yang mengikuti tubuh Bong Il sejak kejadian di kuil semalam. Setelah berhasil, Hwarim kemudian menginterogasi sosok tersebut. Dengan menggunakan bahasa Jepang, ia menjawab jika dia adalah salah satu prajurit dari tuannya. Tuannya yang dimaksud adalah Jin Onimusha yang sudah melukai Bong Il. Ia pun mengatakan, jika Jin itu dulunya adalah seorang jenderal, yang sudah memenggal banyak kelapa musuhnya pada masa pendudukan Korea oleh Jepang. Namun ketika ditanya tentang tempat jenderal perang itu berada, ia malah meracau dengan angka-angka yang sama pada batu nisan kakak Jiong. Dan secara bersamaan, entah apa yang dicarinya, Pak Kim yang saat itu kembali menggali bekas kuburan kakek Jiong sangat terkejut ketika melihat sosok Jin Onimusha Jepang itu terkubur di sana. Setelah itu, Pak Kim langsung memberitahukan hal tersebut tadi ke Yonggyun dan Hwarim. Di sini, Pak Kim mengatakan jika di tempat iblis tersebut terdapat pasak besi. Mengingat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, ditambah penemuan foto dan alat-alat yang digunakan para perampok yang diduga untuk menarik sesuatu. Dan sosok iblis berbaju jirah itu adalah penunggu dari pasak besi tersebut. Pak Kim kemudian mengajak Hwarim dan Yonggyun untuk mencabut pasak besi tersebut. Sebuah mitos pasak besi yang dipercaya sebagai pemecah semenanjung Korea seperti sekarang. Meski begitu, Hwarim tidak mau terlibat lebih jauh untuk berhadapan kembali dengan iblis itu karena dia tidak mampu melawannya. Meski ditentang oleh rekan-rekannya, Pak Kim masih berniat akan kembali ke kuburan tersebut untuk mencabut pasak besi itu. Hal itu dilakukan juga untuk kesembuhan Bong Il. Hingga pada akhirnya, Hwarim memberikan solusi untuk mengalihkan perhatian si iblis selagi Pak Kim mencari pasak tersebut. Di tengah obrolan itu, Bong Il kembali kejang akibat luka yang didapatnya. Di saat Bong Il sedang ditangani oleh tim medis, di sana Hwarim menyadari sesuatu. Ia melihat si iblis yang melukai Bong Il ternyata menghindari tato, di mana tato tersebut merupakan sebuah mantra yang ada pada tubuh Bong Il. Dari hal itu, kemudian Hwarim, Yonggyun dan Pak Kim kembali ke lokasi makam tersebut dengan menuliskan mantra di seluruh tubuh mereka, seperti yang ada pada tubuh Bong Il. Setibanya di sana, mereka pun menaruh ikan-ikan yang mengarah ke sebuah pohon, bertujuan untuk mengalihkan si iblis di mana Hwarim akan menahannya di sana. Sementara di rumah sakit kakak dan adik Hwarim diminta untuk menjaga Bong Il. Malam pun tiba. Sesuai rencana, si iblis pun kemudian mengikuti ikan-ikan tersebut dan ditahan oleh Hwarim yang menyamarkan dirinya dan berpura-pura menjadi penunggu pohon suci. Sementara Pak Kim dan Yonggyun terus menggali kuburan tersebut untuk menemukan pasak bumi yang ada di sana. Selagi Pak Kim menggali, Hwarim kemudian mencoba mengulur waktu dengan berbincang dengan si iblis berbaju jirah. Di sisi lain, setelah sekian lama menggali, Pak Kim dan Yonggyun tak kunjung menemukan pasak besi yang dimaksud. Lelah mencari, Yonggyun akhirnya menyerah dan menyarankan Pak Kim untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun Pak Kim mengabaikan dan terus mencarinya. Sementara itu, perbincangan Hwarim dengan si iblis pun harus terhenti,
Karena si iblis ini mengetahui jika ada manusia yaitu Hwarim yang ada di balik pohon yang ia ajak bicara itu. Beruntungnya, saat terdesak Hodam Hwarim menyelamatkannya, sehingga ia pun segera berlari menuju lokasi Pak Kim berada. Di tengah pelariannya, Hwarim justru bertemu dengan Yonggyun yang saat itu meninggalkan Pak Kim yang masih berada di kuburan. Dan di saat bersamaan terlihat bola api yang terbang menuju kuburan, di mana Pak Kim masih berada di sana. Mengetahui ada manusia, si iblis kemudian menawarkan Pak Kim untuk menjadi pelayannya. Namun, Pak Kim hanya terdiam melihat sosok si iblis tersebut. Si iblis kemudian melukai Pak Kim. Beruntung Hwarim dan Yonggyun segera menyiramkan darah kuda pada si iblis untuk menyelamatkan Pak Kim. Sayangnya, usaha Hwarim dan Yonggyun gagal karena si iblis berhasil menangkap mereka. Di sini si iblis menunjukkan flashback pada mereka, di mana saat itu setelah dipenggal kelapanya, tubuh si jenderal perang ini dimasuki sebuah katana. Setelah disatukan kembali kepala dan tubuhnya, si jenderal ini kemudian dikuburkan secara vertikal oleh beberapa biksu, termasuk biksu Gisune yang dijuluki si rubah oleh si iblis. Dari hal itu Pak Kim menyadari, jika pasak besi yang ia cari adalah si iblis itu sendiri, dan menurut ilmu Feng Shui-nya, si iblis ini yang merupakan unsur besi, bisa dikalahkan oleh unsur kayu basah, karena sifatnya yang berlawanan. Sehingga kemudian, Pak Kim mengambil gagang cangkul yang ia bawa dan memukulkannya pada si iblis tersebut. Dan benar saja, si iblis itu pun langsung terkapar dibuatnya. Tidak berakhir di situ, Pak Kim kemudian melumuri gagang kayu tadi dengan darah, dan kembali menebas si iblis tersebut hingga musnah. Setelah itu, Hwarim dan Yonggyun segera membawa Pak Kim ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan medis dari lukanya. Beberapa hari kemudian, Pak Kim akhirnya tersadar dari koma akibat luka yang ia dapat pada insiden sebelumnya. Sebuah insiden yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, di mana media pun memberitakan kejadian yang menimpa pada biksu tempo hari, disebabkan oleh seekor beruang liar. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Hwarim dan kawan-kawan pun kembali menjalani kehidupan dan pekerjaannya seperti biasa, membantu klien dengan ritual-ritual perklinikannya. Pak Kim kembali beraktivitas dengan Feng Shui-nya, Yonggyun dengan jasa pengurusan pemakaman para kliennya. Beberapa minggu kemudian, Pak Kim melaksanakan pernikahan putrinya. Tak lupa Pak Kim mengundang Hwarim, Bong Il dan tentu juga Yonggyun. Dan film pun berakhir dengan sesi foto bersama. 하나, 둘, 셋. Sebuah ending yang mengklinikan. Itulah alur film Eshuma. Dari film ini kita mengetahui, jika orang-orang di luar negeri kita juga ternyata percaya akan hal-hal mistis dan mitos. Punya ritual-ritual tertentu, tidak jauh beda dengan Konoha tercinta ini. Beli mengkudu di Cikini, jalannya sama kekasih. Sekian dulu sesi kali ini, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 人間じゃの